Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terus berlanjut walau penolakan kian kencang disuarakan berbagai aliansi serikat buruh. Simak perbincangan Jopos TV bersama Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Saya saat ini sudah bersama dengan Mbak Jumisi, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI. Apa kabar Mbak? Baik. Oke. Mbak, kita membahas kali ini rancangan undang-undang yang ditolak dengan keras oleh teman-teman serikat buruh. Ya. Nah, ini tanggal 18 kemarin dilakukan pertemuan antara DPR dengan perwakilan dari konfederasi maupun federasi buruh yang membentuk adanya tim perumus. Nah, ini dari KPBI tidak hadir. Tidak hadir. Alasannya? Ya, sebetulnya bukan karena tidak diundang, tapi kami secara KPBI posisinya konsisten untuk melakukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Gitu. Jadi sikap kami jelas dari awal sampai dengan hari ini, posisi kita adalah menolak disahkannya, dibahasnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi walaupun KPBI ini menolak kemudian tidak hadir, tapi kan teman-teman 32 federasi dan konfederasi ini dilibatkan dalam tim perumus. Nah, ini tanggapan KPBI atas tim perumus yang dibentuk oleh DPR. Sebetulnya gini, saya mau sampaikan bahwa saya menghargai teman-teman yang punya upaya ingin merubah redaksional pasal per pasal dan terkait situasi hubungan kerja, PKWT, upah dan lain-lain gitu. Tapi yang kita pikirkan saat ini bukan cuma buruh. Saya mau sampaikan bahwa RUU Omnibus Law ini kan ada 11 klaster gitu ya, 11 klaster dan semuanya bermasalah. Semuanya itu dipakai oleh pemerintah untuk memudahkan pengusaha investasi bergulir dengan baik, dengan maksimal, tetapi tidak mengindahkan kesejahteraan buruh gitu. Jadi saya pikir yang kita pikirkan bukan cuma buruh, tapi ada petani, ada nelayan, ada perempuan, ada masyarakat adat yang akan menjadi korban dari Omnibus Law Cipta Kerja ini gitu. Jadi saya minta teman-teman melihat secara keseluruhan dari isian RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini gitu. Mbak, ini kan berharap banyak tidak sih KPBI atas tim perumus yang dibentuk oleh DPR? Apakah pada akhirnya nanti bisa ada jalan keluar yang baik bagi semua pihak, tadi kan bagi 11 klaster yang diinginkan KPBI? Kalau teman-teman yang masuk di tim teknis ini kan teman-teman rata-rata dari serikat buruh ya, tidak mungkin bisa memperbaiki semua klaster gitu kan. Teman-teman ini semua serikat buruh inginnya adalah memperbaiki satu klaster, yaitu klaster ketenaga kerjaan. Kita harus berpikir untuk tidak sektarian, melihat kondisi perburuhan saja. Pada saat buruh hidup, buruh itu juga bersinggungan dengan masyarakat yang lain. Orang tua kita itu petani, ada masyarakat adat yang tanahnya bisa sewaktu-waktu dirampas gitu, yang masa depan anak cucu kita itu juga terampas. Itu yang pertama. Jadi ada poin-poin yang juga harus dipikirkan gitu, bahwa mereka berusaha keras, kami menghargai upaya mereka. Tentu saja ya ada harapan-harapan baik gitu. Tetapi kalau berharap terlalu tinggi, misalnya 11 klaster itu bisa dirubah dalam posisi baik, merespon isu petani, isu nelayan, isu masyarakat adat, isu tambang, minerba dan segala macam, ini akan sulit. Apalagi pemerintah ini sedang berusaha sangat keras supaya ini cepat selesai. Dari awal sebetulnya kan pemerintah ini tidak demokratis, tidak transparan, terkesan disembunyikan di awal gitu. Itu karena apa? Karena memang menginginkan ini segera dibahas. Bahkan di masa pandemi gitu, yang semua rakyat disuruh diam di rumah, tetapi DPR menggenjot terus undang-undang ini, pembahasan RUU Omnibus Law ini, dan sekarang sudah tinggal 1.200 dim gitu ya, yang kita sangat khawatir ini segera disahkan oleh pemerintah dan hasilnya tidak baik untuk rakyat. Jadi misalnya kita harus melihat sektor pertanian misalnya ya, ada poin di mana HGU nanti jadi 90 tahun. Itu artinya adalah kita akan mewariskan kepada generasi kita nanti tentang kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Itu kan harus dipikirkan juga. Jadi kalau misalnya kondisi buruh itu bersinggungan juga dengan alam kita. Kalau alam kita baik gitu, itu kan juga menjadi penopang bagaimana kehidupan semesta ini. Mbak, di dalam keseluruhan RUU ini apakah KPBI melihat semuanya ini merugikan atau ada poin-poin plusnya sebenarnya? Kami melihat semuanya merugikan gitu. Ada kemudahan investasi, dipermudah pengusaha untuk berinvestasi. Tetapi kalau di klaster ketenaga kerjaan yang saya dalami ya, gitu, itu misalnya ya terkait dengan PKWT, itu kan
manusia di Indonesia ini akan dikondisikan untuk menjadi pekerja kontrak seumur hidup, pekerja alidaya seumur hidup, pekerja magang, itu mengerikan gitu. Itu kayak kita akan menjadi budak di negara kita sendiri. Misalnya juga terkait dengan hak materitas buruh perempuan yang tidak ada penjelasan realnya di dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu. Tidak ada. Artinya akan ada potensi cuti haid, cuti keguguran, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti menikahkan itu tidak ada, tidak dijelaskan di dalam RUU Omnibus Law itu gitu. Misalnya lagi juga terkait dengan PHK. PHK itu tidak perlu izin, tidak perlu penetapan dari hakim gitu. PHK ya cukup dirundingkan dengan buruhnya, bahkan menegasikan fungsi serikat buruh. Di undang-undang sebelumnya disebutkan pengusaha buruh harus berusaha sekeras mungkin supaya menghindari PHK. Nah, di dalam RUU Omnibus Law itu dipermudah dengan tidak harus melalui proses pengadilan gitu. Itu artinya akan semakin mudah adanya PHK. Juga terkait dengan upah ya. Misalnya upah, khususnya upah padat karya di mana buruh perempuan banyak terserap di industri padat karya, itu sangat dimungkinkan upah jauh di bawah UMP karena bisa ditetapkan langsung antara buruh dan pengusaha. Saya bilang ini adalah menegasikan fungsi pemerintah. Jadi wewenang pemerintah, tanggung jawab pemerintah diminimalkan, kalau perlu dihilangkan supaya ya udahlah, kalau kalian berseteru antara buruh dan pengusaha silahkan kalian selesaikan sendiri, kami angkat tangan, kan gitu seolah-olah. Jadi saya sangat menyayangkan sikap pemerintah yang juga tidak mendengarkan surat yang diberikan oleh Komnas HAM gitu. Menurut saya sudah cukup detail menjelaskan kenapa posisi Komnas HAM juga menolak RUU Cipta Kerja. Terakhir, ini kan terus bergulir, terus dibahas. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan oleh KPBI agar keinginan dari teman-teman buruh 11 klaster ini juga bisa sesuai dengan harapan? Saya bilang untuk saat ini saya justru tidak berharap ini akan dibahas terus. Kalau harapan kami tentu saja batalkan pembahasannya. Kalau mau nanti kita mulai dari awal, sama-sama memulai dari awal. Semua sektor rakyat harus dilibatkan, termasuk masyarakat adat, petani. Jangan hanya melibatkan pengusaha, pemerintah, gitu, dan orang-orang yang pro terhadap investasi. Tapi ini kan harus melibatkan seluruh sektor yang ada di dalam masyarakat dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Semakin dilakukan terburu-buru, semakin kita bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya? Pesanan dari siapa sebenarnya ini? Gitu. Kenapa sampai tidak mendengar para pihak yang memberikan masukan ke pemerintah untuk membatalkan ini? Dan saat ini kita juga sedang melakukan gugatan ke PT UN terhadap Surpres, surat Presiden Jokowi yang menyampaikan terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kita sedang menggugat ke PT UN, sudah sidang beberapa kali. Itu posisi KPBI menjadi salah satu penggugat. Selain KPBI itu ada YLBHI, terus kemudian ada KPA, Mbak Dewi Kartika, terus kemudian juga ada Merah Juansyah. Ya, dan kemarin itu sudah sidang gitu dan sudah kesaksian-kesaksian. Dan saya berharap hakim bisa memutus seadil-adilnya terhadap situasi real yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Junisi atas waktunya. Dan demikian perbincangan saya bersama dengan Mbak Junisi, Wakil Ketua dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia dan Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV.